mencicilnya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Hai semuanya, kali ini kita akan berkunjung ke Rumah Gadang Padang Panjang, Sumatera Barat. Kawasan ini juga biasa disebut Minang Village. Terdapat banyak binaan-binaan tradisi di sini. Tonton terus ya video kita dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Saya Suaita, bagian informasi di Pusat Dokumentasi dan Informasi Dekat Minangkabau ini. Jadi kita sudah berada di Rumah Gadang. Gadang artinya besar. Rumah Gadang ini didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. Yang mendirikan itu almarhum Bapak Bustanul Arifin. Jadi beliau lahir di Kota Padang Panjang ini, Ibu. Ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran, dibuatlah pusat dokumentasi ini. Rumah gadang di Minangkabau ada 2 tipe rumah gadang. Rumah gadang kita ada tingkatnya. Itu kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe rumah gadang, yang rumah gadang yang di ujung sana, di ujung situ itu rumah gadangnya rata. Kalau rumah gadang punya anjungan, ini dari suku Koto dan Piliang. Rumah gadangnya rata dari suku Bodi dan Caniago. Bedanya, Koto Piliang sistem pembuatannya otokrasi. Di rumah gadang Bodi Caniago lebih demokrasi. Contoh perbedaan dalam pemberian gelar. Di Rumah Gadang ini meninggal datuk atau pimpinan yang akan menggantikan kemenakan kandung. Tapi Rumah Gadang Bodi Caniago karena lebih demokrasi dipilih dulu dalam satu suku siapa kemenakan yang pantas menjadi datuk. Jadi bukan anak, tapi kemenakan. Kehidupan alam Rumah Gadang. Satu kamar di Rumah Gadang dihuni untuk satu keluarga. Banyak keluarga yang tinggal di Rumah Gadang. Seperti rumah kita ini, ruangan ada 9. Berarti kamarnya ada 8. Karena ruang ke tengah itu jalan ke dapur. Wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke depan batas dengan tiang. Jadi misalnya, keluarga ini dia menerima tamu. Datang iparnya bertamu. Keluarga ini tidak boleh menjamu tamu di sebelah situ. Jamu tamu di wilayah kita masing-masing. Kita lihat ukuran kamar kecil. Yang dalam kamar cuma ayah, ibu, dan anak yang masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun. Dia bukan tidur di Rumah Gadang. Anak laki-laki tidurnya di surau. Di surau anak laki-laki belajar agama, belajar adat, belajar pencak silat. Ke Rumah Gadang cuma untuk makan. Tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam dia tidur ke surau. Ya kenapa anak laki-laki belajar di surau dulu? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah sampai ke kampung-kampung. Supaya kaum jangan bodoh di surau belajarnya. Tapi kalau anak gadis dapat kamar, di anjungan di sebelah situ. Anjungan itu ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal di Rumah Gadang itu kumpulnya di situ. Anjungan di sebelah sana digunakan untuk duduknya para datu atau pimpinan. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahan otokrasi. Jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datu duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adat dalam Rumah Gadang Koto Piliang ini berbunyi, Bajanjang naik, Batanggo turun. Bersingkat-singkat. Tapi Rumah Gadang Bodi Caniago, rumah rata tidak punya anjungan. Ada musyawarah, datuk dengan kemenakan itu duduk di lantai yang sama. Maka pepatah adatnya berbunyi, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah di Rumah Gadang untuk yang perempuan dia akan tinggal di kamar paling ujung. Kalau ada yang menikah lagi yang perempuan, penghuni kamar paling ujung itu akan bergeser ke kamar nomor 2. Ada menikah lagi juga keluarga itu akan pindah. Ini untuk yang kita perempuan ini karena di Minang terjadi pernikahan nanti suami yang tinggal di rumah istri. Jadi kalau anak laki-laki Rumah Gadang menikah nanti dia tinggal di rumah istrinya. Kalau keluarga sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga itu harus siap-siap untuk keluar dari Rumah Gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan
fasilitas yang ada dalam rumah. Keluarga pindah, buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa, karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga. Ukuran kamar kecil memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya rajin cari uang buatkan rumah untuk anak istri. Disediakan kamar besar atau banyak, nanti seorang bapak malas cari uang, keenakan tinggal di rumah gadang. Juga untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang datang itu tamu duduknya seperti ibu, menghadapnya keluar. Yang punya rumah seperti saya menghadapnya ke dalam. Itu ada artinya juga. Si tamu kalau kita persilakan duduk menghadapnya ke dalam, nanti si tamu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah. Untuk menghindari jangan terjadi pergunjingan atau fitnah, si tamu menghadap keluar membelakangi. Ya, yang dilihat yang indah saja pemandangan yang dilihat. Keuntungan bagi tuan rumah, duduk di rumah menghadap ke dalam seperti ini. Ada jamuan makan misalnya dalam acara pernikahan, ada makanan yang kurang di ujung itu. Kita sebagai tuan rumah tidak perlu kita berteriak minta tambah-tambah sama orang dapur. Cukup kita beri isyarat ke orang dapur cepat dan makanannya. Di gempa besar 2007, 2009 terjadi gempa besar. Rumah gadang tidak ada rusak, rumah dari semen banyak runtuh. Makanya ada pepatah adat yang berbunyi, condong dan indak membawa rabah. Ibu paham? Dia condong miring, tapi tidak akan rubuh. Kokoh rumah gadang. Mengenai ukiran juga bukan sekedar kita ukir, ada arti yang terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kalau orang Minang itu membuat ukiran itu berguru kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak. Tapi cancang kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma. Dapat dimanfaatkan dijadikan ukiran. Tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh yang ini nama ukirannya kucing lalok. Ibu tahu artinya kucing lalok? Kucing lagi tidur, lalu itu tidur. Iya. Ini sifat tak boleh ditiru ini. Sifat orang pemalas kerja tidur saja. Kenapa ukiran kucing lalok diletakkan di bagian dalam rumah gadang? Kan gini Ibu. Kalau seorang suami di dalam keluarga istri itu kita panggil dengan orang sumando. Menantu laki-laki itu kita panggil orang sumando. Jadi orang sumando atau menantu laki-laki ini bermacam-macam. Ada orang sumando niniak mama, ada orang sumando kacang niang, ada orang sumando langau hijau, ada orang sumando lapiak buruak. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang sumando niniak mama. Jadi panutan dalam keluarga istri. Yang pertama harta pusaka tinggi, yang kedua harta pusaka rendah. Yang kita maksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita, seperti rumah gadang, sawah dan ladang. Ini kan milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta itu untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak pakai. Bukan maksudnya hak pakai? Cuma hak pakai aja. Oh, selesai. Secara turun-temurun nih. Jadi harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual. Boleh cuma digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat sekali. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Jadi maksudnya, rumah gadang banyak rusak. Kita tidak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah sebagai harta pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tabujua dalam rumah. Ada kematian di rumah gadang, tapi kita tidak punya uang untuk cara penyenggerak mayat, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk penyenggerak mayat. Jadi maksudnya seperti ini juga. Apa orang Minang ini meninggal butuh biaya sangat besar untuk penyenggerak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah menggadai harta pusaka tinggi. Kalau ada yang meninggal di rumah gadang akan bekerja sama, bergotong royong untuk penyenggerak mayat. Ketiga syaratnya yaitu gadih gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan di rumah gadang, tapi kita tidak punya uang untuk cara perkawinan gadis, boleh gadaikan harta pusaka tinggi untuk perkawinan gadis. Harta pencarian orang tua pembagian sesuai dengan hukum Islam. Yang laki-laki dapat bagi lebih banyak dari anak perempuan. Ikuti hukum Islam ya? Iya. Tetap ya? Iya Ibu. Tapi anak Syariat laki di Islam. Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tuanya. Kenapa gitu? Umur 10 tahun sejak dulu diajarkan mandiri. Laki-laki sudah bisa tidur di surau. Sudah dewasa disuruh pergi merantau. Karena ada pepatah adat yang berbunyi, karatau madang dahulu babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu di kampung pabuno balun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum berguna di kampung.
Untuk sekarang ini merantau pertama lanjutkan dulu pendidikan, dilanjutkan cari kehidupan. Jadi misalnya anak laki-laki mendapat pembagian harta dari orang tua. Biasanya anak laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuan. Misalkan harta yang ditinggal orang tua sedikit, saudari perempuan banyak. Yang laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuan. Ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua. Nanti anak laki jadi pemalas. Apalagi orang tua kaya, laki-laki akan berpikir untuk apa dia kerja keras. Kalau orang tua meninggal dia dapat harta lebih banyak dari saudari perempuan. Tapi tidak berhasil yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Jadi ikatan kekeluargaan itu sangat erat sekali. Jadi sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrimonial Minangkabau ini bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Meninggal tidak punya rumah, berhak tinggal di rumah gadang. Tidak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang dan pusaka tinggi. Kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia.